Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i khairil anbiya muslimin wa awliya wa syuhada wa sallallahu jami'i masyayikhina fi dunusan abuya. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik Hasan Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani. Husain Sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi bid daraini wa dunya wa fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafanallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kemarin kita sampai di bab tentang tayamum, yaitu hadis tentang Rasulullah musyafir, ya, kemudian kecapean bersama dengan para sahabat, kemudian ketiduran. Ini babnya bab tayamum, cuma ini terbahas di dalam, disebutkan di dalam hadis tersebut, jadi kita bahas juga. Sampai ketiduran Rasulullah dan para sahabat, begitu bangun matahari udah panas. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bangun. Yang keempat, para sahabat bangun 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengeraskan suaranya bertakbir. Akhirnya Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk berjalan lagi. Kemudian Rasulullah berhenti di suatu tempat. Dan kemudian mengqadha salat subuhnya. Dan ada seorang yang tidak ikut salat bersama, ternyata ditanya, kamu kenapa? Kata beliau, saya junub ya Rasulullah, sementara air tidak ada. Ini syariat tayamum belum ada. Nah, jadi maka hadis inilah menunjukkan setelah itu Rasulullah mengajarkan si sahabat ini tadi untuk tayamum dengan debu. Kemudian sholat, jangan sampai sholat, ya, jangan sampai tak sholat. Kita kemudian setelah itu Rasulullah SAW, ya, setelah selesai sholat berjalan lagi dengan para sahabat. Kemudian mereka semacam kehausan datang ke Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah bahwa mereka sedang kehausan. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil 2 orang sahabat, ya, untuk mencari air. Qala la intaliki idan qalat ila aina, qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pada waktu itu kemudian menyuruh 2 orang sahabat untuk mencari air. Air tak ada, sahabat-sahabat kehausan, menyuruh 2 sahabat untuk mencari air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala idhaba fabtaghiyal ma'a fantalaqa fatalaqaya al-mar'atu baina mazadataini awis sati'ataini min ma'in ala ba'irin. Kemudian 2 sahabat tersebut berjalanlah mencari air. Sedang enak-enaknya berjalan mencari air, kemudian beliau menemukan seorang wanita yang membawa 2 kantong air. Qala laha intaliki. Faqala laha ainal ma'? Qalat ahdi bil ma' ams hadis sa'ah.
melihat ada wanita tadi bawa air, dua sahabat tadi tanya, kamu dapat air dari mana ini? Dapat air. Maksudnya sahabat ini mau nyari air juga. Kau dapat air dari mana? Kata si perempuan tadi, saya nih dapatnya semalam. Saya ini dapatnya semalam. Jadi perjalanannya 1 malam untuk mendapatkan air itu. Betapa susahnya ya Allah. Ya, betapa susahnya. Kemudian wa nafarna khulufan qala laha intaliki idzan qalat ila aina qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat tadi, "Sudahlah, lanjutlah kau pergi. Pergilah kau ke sana." Pergi ke mana kata perempuan tadi? Pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alladzi yuqalu lahu as-sabiu qala walladzi ta'nina fantaliki faja'a abiha ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haddathahu al-hadis qala fastanzaluha an ba'iriya wa da'a nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ina'in fa faragha fihi min afwahi al-mazadataini awil sati'ataini. Kemudian setelah datang kata Rasulullah, sini, kata Rasulullah kepada perempuan tadi, sini, airmu bawa ke sini, airmu. Walau wa auka'a afwahuhuma wa atlaqal azaliya. Astagfirullahaladzim. Lupa pakai kacamata, pantas. Alhamdulillah. Apa pasal kok tulisannya tak jelas betul? La haula wala quwata illa billah. Wa nudiya fin nasi usqu wastaqu fasaqa man sa'a. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu tadi, kemudian ya semacam ditiuplah Rasulullah, 2 air tadi ditiup. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat yang banyak tadi. Dipanggillah sahabat yang banyak. Kata Rasulullah, minumlah, minum. Fasaqa man syaa, wastasqa man syaa, wa kana akhiru dzalika. Kemudian minum semuanya, minum. Air itu cuma 2 ini aja. 2 kantung saja. Seluruh sahabat yang banyak itu minum. Kau nak minum tak? Minum tak? Disuruh minum. Wa kana akhiru dzaka an u'ta alladzi asabatul janabatu ina'un min ma'in. Kemudian yang paling terakhir yang diberi adalah orang yang junub itu. Dikasih yang paling terakhir. Faqra idza fa'afrighu 'alaika wa hiya qa'imatun. Tanzuru ila ma yuf'alu bima iha wa mullahi laqad ufliha anha wa innahu la yukhayyalu ilaina anna ashaddu mil'atan minha inabtada'a fiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijma'u laha wa jama'u laha min baini ajwati wuddin dakikin wa suwaikatin hatta jama'u laha ta'aman fajaluha fi sabin wa hamaluha ala ba'iriha wa wada'u thawba baina yadayha fa qala laha ta'lamina ma razina min ma'ika syai'a walakin Allah huwa alladhi asqana. Akhirnya semuanya bisa minum. Setelah dah minum semua, kenyang semuanya,
Kemudian para sahabat disuruh ngumpulin makanan untuk diberikan kepada wanita tadi. Dan airnya ternyata enggak kurang. Tetap airnya itu. Cuma 2 kantong itu tetap tidak berkurang. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tahu tak engkau? Kami tidak mengurangi airmu sama sekali. Tetapi Allah yang memberi minum kepada kami. Jadi airmu itu pun tak kurang, kami pun dah minum semua. Ini namanya barokah. Berkah. Berkah itu ada di zaman Rasulullah. Cuma kita di zaman sekarang ini berkah ini kurang percaya. Makan ramai-ramai itu 1 talam itu berkah. Berkah memang. Kadang-kadang berkah ini maksudnya apa? Sikit memang kalau dimakan orang banyak, tapi nanti kenyang semua. Maksudnya cukup, semuanya cukup. Tapi itu macam kira kita kayak macam tak percaya. Ini ada loh di zaman Rasulullah seperti ini. Jadi air cuma 2 kantong itu disuruh minum semuanya, itu pun tak luak airnya. Begitu juga makanan. Makanan yang paling berkah itu makanan yang paling banyak tangannya. Maksudnya nih yang paling banyak orangnya makan. Kalau kita kan pakai piring 1, sendok 1, garpu 1, ngambil makan bersama, jijik, keberkahannya kurang. Makan sama-sama itu yang bagus. Fatat ahla faqadis tahbasat anhum qalu ma habasaki ya fulana qalat al-ajabu lakiyani rajulani fadhaba bi ila hadha alladhi yuqalu lahu as-sabi'u wa fa'ala kadha wa kadha fa wallahi innahu la asharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi wa qalat bi isba'iha al-wusta was-sababah. Jadi kemudian perempuan itu tadi yang bawa air pergilah balik ke rumahnya. Setelah balik ke rumahnya, dia ceritalah, aku tadi ketemu 2 orang sedang cari air. Terus akhirnya aku disuruh pergi ke seseorang nabi. Ini orang ini belum beragama dia. Terus kan Nabi tadi minjam airnya, disuruh minum semua. Diceritakan apa yang kejadian tadi, orang minum semua airnya tak luak sama sekali. Jadi sungguh demi Allah katanya orang itu adalah penyihir yang paling handal, maksudnya nih, karena dia belum tahu Islam, belum tahu berkah. Ini memang penyihiran. Masa air segitu, uruk sebanyak gitu itu tak luak airnya. Masyaallah. Jadi kita nih contoh, keberkahan itu ada, masak. Contoh nih, kita masak kambing sekor, beli kambing, halal bihalal sembelih kambing, sekor. Yang datang 200 orang, woi, mana cukup kambing? Jangan bilang enggak cukup, cukup. Cukup. 250 orang, 300 orang. Malah udah bagi aja lah, bagi. Cukup semuanya makan. Kalau saya tak cukup, itu namanya berkah. Itu harus ada keyakinan yang macam gitu. Ini Rasulullah ini babnya bab air. Sampai saking herannya perempuan tadi katanya itu penyihir yang paling hebat itu. Daripada yang ini dan itu yang lain-lain. Jadi dia mengatakan sambil mengangkat 2 jarinya, jari tengah dan waqalat bi isba'i al-wusta was-sababah farafa'tuhuma ila as-sama'i ta'ni as-sama' wal ardi au innahu la rasulul haqqi haqqa. Jadi akhirnya diangkat, maksudnya demi langit demi bumi 2 ini sesungguhnya orang tersebut adalah utusan Allah yang hak. Bahkan muslim dia percaya itu nabi itu. Kalau tak nabi mana bisa. Bahkan muslimuna ba'da dzalika yuniruna laman haula minal musyrikin wala yusibuna as-sarma alladhi minhu
qalat yawman liqaumiha ma ara anna haula'il qauma yad'unakum amda falakum bil Islam fa'ata'u wa fadakhalu bil Islam. Akhirnya karena peristiwa tersebut orang-orang musyrikin orang-orang Sobiin itu orang yang tidak punya Tuhan, bukan orang kafir tapi bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Nah, jadi kemudian banyak di antara mereka itu kemudian masuk kepada Islam, masuk menjadi Islam, jadi mu'allaf. Babun idza khafal junubu ala nafsihil marad awil maut aw khafal atas tayammam. Bab menerangkan ketika seorang yang junub kemudian ataupun orang yang sakit ala nafsil marad awil maut atau mati, atau orang yang sakit takut kalau dia kena air dia bisa menjadi sebabnya dia mati, atau orang yang mati karena kehausan, takut kehausan, maka dia boleh bertayamum. Orang sakit tak boleh kena air, boleh tayamum. Atau ditakutkan ini kalau dia tayamum ini nanti tambah parah, mati nanti, tak boleh kena air. Ataupun orang yang sangat kehausan, khawatir kehausan, boleh tayamum. Ini nanti air cuma ini tak ada lagi, boleh tayamum. Wa yuzkaru anna Amr bin al-As ajnaba fi lailatin baridatin fatayammama wa tala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sayyidina Amr bin As pernah junub pada suatu malam yang sejuk betul. Malam sejuk, junub. Akhirnya pagi nak mandi ni, tak bisa nih. Sejuk luar biasa, aku bisa tumbang ini. Jantung berhenti langsung. Oh tak bisa. Kemudian Sayyidina Amr, cukup tayamum saja. Karena dingin yang luar biasa. Boleh tayamum, junub. Kalau kita zaman sekarang ini ada yang namanya pemanas. Pemanas. Kalau di Mekah sana namanya sakhanah, dipanasin airnya. Mau dingin kayak apa, ada air hangat dipanasin, bisa mandi. Kemudian beliau membaca wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kau bunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih atas kalian. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha mengasihi kalian. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'annif. Kejadian itu diceritakan ke Rasulullah. Rasulullah tidak tidak menolak, tidak membantah. Tidak marahin dia. Oh, apa sih kamu salah itu, harus mandi. Enggak. Rasulullah tidak menyalahkan beliau karena memang dingin yang luar biasa, enggak bisa mandi, takut berbahaya, maka boleh tayamum. Wa bi ilaikul hadatsana Bishr bin Khalid. Masuk Isa belum? Wa bi ilaikul hadatsana Bishr bin Khalid. Qala hadatsana Muhammad wa Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'il. Qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'udin idza lam yajidil ma'a la yusalli. Qala Abdullah law rakhastu lahum fi hadza kana idza wajada ahaduhumul barda qala hakadha yani tayammama wa shalla. Qala qultu fa aina qawlu Ammar li Umar qala inni lam ara Umar qani'a biqauli Ammar. Ini ada cerita Al-Imam Abu Musa
Qala Abu Musa, Sayyidina Imam Abu Musa berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Idza lam yajidil ma'," ketika air tidak ditemukan, la yusalli. Nah, bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud, idza lam yajidil ma', Sayyidina Musa ketika enggak ada air enggak salat. Kalau Abdullah law rakhastu lahum fi hadza kana idza wajada ahaduhum al-barda qala hakadha yakni atayammam. Nah, kemudian disampaikan sebetulnya ada rukhsah ya bagi mereka orang-orang yang ketika sangat dingin itu kok boleh tayammum dan boleh salat, bukan tak salat. Nah, harus diganti dengan tayammum. Wa bilaikul hadatsana Umar bin Hafsin qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala sami'tu Saki qabla salamata qala kuntu inda Abdillahi fa Abi Musa fa qala lahu Abu Musa ara'aita ya Aba Abdurrahman idza ajnaba falam yajid ma'an kaifa yasna'u qala Abdullah la yusalli hatta yajidal ma' fa qala Abu Musa fa kaifa tasna'u bi qouli Ammar hina qala. Jadi masih hubungan seperti yang di atas, perbedaan pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya yang mengatakan tak salat kalau tak ada air. Tetapi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ada riwayat mengatakan disuruh dari Rasulullah disuruh mengganti dengan tayammum. Kana yakfika qala alam tara Umar lam yakna bidzalik faqala Abu Musa bada'na min qauli Ammar kaifa tasnau bi hadhil ayah. Fama dara Abdullah ma yaqulu faqala inna law rakhasna lahum fi hadha la ausaka idza baruda ala hadhimul ma ayyadahu wa tayammam faqutu li syakikin fa inna makari Abdullah li hadha qala na'am. Cuma Sayyidina Abdullah tidak mau menyampaikan kalau sejuk tayamum aja, kalau sejuk tayamum saja, takut orang-orang umum ini nanti dia nganggap enteng. Dingin sikit tayamum, jangan. Kalau memang betul-betul berbahaya baru tayamum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bab wa tayamum darbatun. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.